Oke, ini video lanjutan dari yang kemarin ya. Ini yang part kedua, kita bahas grafik ya. Nah, di sini gue akan bahas sedikit lagi tentang body. Misalkan ini sumbu sama panjang ketemu seperti ini bodinya atas, bodi atas. Oke. Misalkan sumbu panjang ketemu bodi lebih besar. Lihat sumbu ini sumbunya ke bawah, berarti ini 1:3, berarti ini bodinya atas. Karena pengecualian harusnya bawah jadi atas. Misalkan ini dengan ini bodinya atas, ini atas, ini bodinya atas, karena ini 1:3. Oke. Nah, misalkan ini dengan ini bodinya bawah, ini bodi bawah, karena ini bodi lebih besar. Ikuti bodi yang lebih besar jika sumbu ini panjang. Nah, ini bodinya atas, bodi ini atas. Nah, bodi ini bawah, ini bodi lebih besar, ini sumbu lebih panjang, bodinya jadi bawah. Oke. Nah, kalau kita melihat bodi ini bodinya atas, karena ini sumbu panjang, ini bodi lebih besar, 1:3, jadi atas bodinya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jika ketemu bodi lebih besar dengan bodi lebih besar, ini bodinya atas, bodinya atas, bodinya atas. Oke. Nah, seperti itu ya cara menganalisanya. Nah, sekarang grafik. Bagaimana dengan grafik? Misalkan kita menganalisa sumbu lebih panjang, kita harus tahu sumbu sebelumnya. Misalkan ini candle yang sedang kita analisa sumbunya panjang, berarti sumbu sebelumnya atas, berarti ini grafiknya bawah, yang ini grafiknya bawah. Oke. Nah, ini sumbu panjang, berarti ini sumbunya atas, berarti ini juga grafiknya bawah, ini grafiknya bawah. Nah, ini sumbu sama panjang, sumbunya panjang, berarti ini sumbu atas, ini grafiknya juga bawah. Kayak gitu ya, kayak gitu cara menganalisanya. Nah, ini sumbu panjang, ini sumbunya ke bawah, berarti ini grafiknya atas, ini grafiknya atas, kayak gitu. Nah, ini sumbu panjang juga, ini sumbunya ke bawah, berarti ini grafiknya atas, ini grafiknya atas, kayak gitu. Itu grafik ya. Nah, misalkan ini sumbu panjang, berarti ini sumbunya atas, ini grafiknya bawah, yang ini candlenya bawah grafik. Nah, jadi cara menganalisa sumbu panjang itu kita harus tahu sumbu sebelumnya ya. Nah, untuk bodi lebih besar ya, bodi lebih besar kita cuma lihat warna candlenya saja. Misalkan ini warnanya merah, berarti grafiknya bawah. Nah, ini grafiknya ke bawah karena sumbunya lebih besar dari bodinya lebih besar dari sumbu, seperti itu ya. Nah, ini grafiknya bawah karena bodi lebih besar. Pokoknya yang bodinya lebih besar itu ikuti warna candlenya saja, simple ya. Yang sulit itu yang sumbu lebih panjang dari bodi, itu grafiknya kita harus tahu sumbu sebelumnya dulu ya. Sumbu sebelumnya kemana, berarti grafiknya perlawanan dari sumbu sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, kita analisa di sini. Ini bodinya atas, grafiknya atas. Kita open posisi buy di sini. Nah, di sini kita open posisi buy karena ini sudah sejajar dengan C5 ya di sini. Perhatikan. Dan nilai ini juga nilai ini juga atas ya. Bodi atas, grafik atas. Nah, kita buy lagi di sini. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sudah paham C satunya gampang ya. Sudah paham BSG, ini nilainya atas, lalu di sini ada SNR nya,
perhatikan sumbu candle ini sudah menyentuh area SNR, berarti kekuatan ini ke atas dan didukung oleh BSG ke atas. Oke. Nah, itu cara menganalisa candlestick seperti itu ya. Nah, misalkan ini bodinya atas, grafik bawah. Nah, ini bisa ke bawah. Nah, di sini sell ke bawah karena ada bawahnya ya. Jadi kalau imbang misalkan imbang seperti ini kan bodinya ke atas nih, karena bodi ini lebih besar, berarti bodinya atas. Karena sumbu lebih panjang, ikuti bodi sebelumnya, bodinya atas, grafiknya ke bawah. Grafik bawah kan imbang nih, ada atas ada bawah. Kita tinggal lihat SNR-nya, di sini ada SNR nih. Berarti kita open posisi setelah candle ini melewati SNR, kita open posisi berlawanan ya. Maka di sini dia akan close di sana ya, dia akan close di bawah, di pas garis itu. Perhatikan, itu sudah hukum candlestick ya. Nah, seperti itu sudah hukum candlestick. Makanya kita harus paham dulu nih BSG-nya supaya kita tahu open posisi buy atau sell-nya ya, kayak gitu. Jadi ketika kita dapat nilai ini misalkan imbang, dalam artian body atas lalu grafiknya bawah, kan ini imbang nih. Kalau di kripto cukup BG aja kan ya. Nah, misal tunggu, jangan open posisi terburu-buru, tunggu dia bergerak dulu melewati area SNR ini kan resisten nih, C5 ya, C5 kan resisten. Nah, saat dia melewati di sini kita bisa hajar berlawanan seperti itu, berlawanan dari grafik ya, berlawanan dari pergerakan candle ini. Misalkan dia ke bawah dulu, berarti hajar buy saat menyentuh ini. Misalkan dia bergerak ke atas dulu, berarti hajar sell saat menyentuh ini. Seperti itu cara open posisinya ya. Nah, seperti itu kita lihat lagi nih. Nah, ini body ke atas ya, grafik juga ke atas. Nah, jika seperti ini kita jangan open posisi dulu ya. Karena apa? Karena di sini nilainya C1 belum muncul ya. C1 belum muncul, kita skip dulu di sini kecuali ada momen ya. Nah, di sini kalau kita analisa kan ini kedua candle ini bodinya atas, ini body atas. Bahkan grafik juga atas. Nah, ini kan sumbu ini sumbunya bawah ya, bukan atas karena ini botak. Kalau ini ada sumbu di sini berarti sumbu ini atas, berarti ini grafiknya atas ya. Nah, saat ini ke bawah menyentuh area ini kan area C3 nih, C3 dan C1 resisten sebutnya ya. Dia ke atas lagi ya, dia jerong ke atas seperti itu. Nah, di sini body atas, berarti kita bisa open posisi atas nih di sini ya, body, karena bodinya atas nih. Open posisi buy di sini bisa nih. Ini adalah area support, lalu ini bodinya atas, memang dia grafiknya ke bawah ya. Nah, seperti itu ya, simple banget. Kalau sudah paham ya, sudah paham apa BSG nya, kita tinggal lihat pergerakan candlenya dulu. Kalau dapat momen-momen yang imbang seperti itu ya, tinggal tunggu pergerakannya kemana, lalu kita bisa open posisi kayak gitu. Tapi open posisinya harus berada pada area SNR ya, supaya tidak terkena gocekannya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya cara menganalisanya. Ini tadi kenapa gua open posisi buy di sini, karena ini bodinya atas, grafik juga memang ke atas karena ini sumbunya bawah ya. Ini kan jenis candle yang sumbu panjang, berarti lihat sumbu sebelumnya, ini sumbu bawah berarti grafiknya ke atas, berarti semuanya BSG nya ke atas. Saat BSG ke atas lalu dia bergerak, candlenya bergerak ke bawah lalu menyentuh area SNR, ini kan C5 dan C1 ini sebagai SNR ya, support dan resisten. Kita bisa hajar buy kayak gitu. Nah, jadi Mas Ari pencet
hari komplit. Nah jadi seperti itu pembelajarannya ya. Mungkin sekian dulu dan bisa dipelajari lagi ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.